Halo guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Truck The Heaven Season 5 episode 114. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Setelah Xiaoyan mengaktifkan Skyfire 3 Mysterious Change tahap ketiga, kekuatan Xiaoyan melonjak sangat jauh hingga mencapai Dozong bintang 6 atau bahkan bintang 7. Sayangnya, dampak dari tahap ketiga ini juga membuat kerusakan yang lebih parah. Xiaoyan merasakan rasa sakit di dalam kekuatan besar tersebut. Transformasi Xiaoyan ini juga menarik perhatian Tian Huozunzi dan Tian Xuangzi, yang hanya saling berhadapan tanpa berkelahi. Tian Huozunzi tersebut melihat Xiaoyan. Bahkan dia kesulitan mengetahui semua kartu truf yang dimiliki Xiaoyan. Namun, dia juga memahami bahwa orang ini yang terlihat muda, tetapi siapapun yang ingin membunuhnya kemungkinan akan sangat kesulitan melakukannya. Pengawal Wu segera berkata, "Kata-kata yang sombong, teknik rahasia ini mungkin meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, tetapi pada akhirnya ada batasan waktu. Setelah waktunya selesai, kamu hanya akan menjadi orang yang tidak berguna." Xiaoyan tersenyum menjawab, "Sebelum itu terjadi, ada lebih dari cukup waktu untuk membunuhmu. Segera pertarungan terus berlanjut." Bagaimanapun, Xiaoyan memiliki dendam dengan pelindung Wu yang telah menculik guru dan ayahnya. Setelah Xiaoyan menggunakan Skyfire 3 Mysterious Change, kecepatan Xiaoyan menjadi sangat cepat, bahkan pelindung Wu tidak bisa mengikutinya. Segera kemarahannya muncul dan berkata, "Pelindung ini tidak percaya bahwamu, sebagai generasi muda, dapat mengembalikan langit ketika bahkan Yao Chen tidak dapat melepaskan tanganku." Pelindung Wu segera menggunakan teknik 100 Soul Locking Sky Python. Rantai hitam menjadi ulat piton dan segera menyerang Xiaoyan. Xiaoyan juga menggunakan teknik tsunami yang memecah api untuk menyerangnya. Namun itu tidak berguna. Segera Xiaoyan menggunakan teknik penguasa mengalir 6 tubuh bersama. 6 gabungan api. Teknik ini mampu untuk melindungi bertahan dari serangan musuh dan juga dapat melakukan perlawanan terhadap serangan musuh. Namun, di dalam kondisi bertahan ini juga, Xiaoyan segera menggunakan teknik buka segel gunung dan segel pembalik laut. Kemarahan dan keganasan Xiaoyan dalam serangan ini juga terlihat. Dia menyimpan dendamnya selama ini untuk sekarang. Pelindung Wu menerima serangan Xiaoyan tersebut. Ledakan dari efek pertarungan juga sangat besar. Semua orang yang melihatnya terkejut. Seorang pemuda Dozong bintang 2 namun bisa mengalahkan pelindung Wu yang memiliki kekuatan Dozong bintang 8. Orang-orang dari lembah sungai es kaget. Begitu juga Yezong dan anggota klan Ye. Tidak heran, Xinlan begitu yakin bahwa dia bisa menyelamatkan klan Ye kita. Orang ini memang luar biasa. Beberapa saat kemudian, pelindung Wu akhirnya terlihat kembali. Dia masih merasa sangat terkejut dengan kekuatan bertarung menakutkan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Saat itu, ketika dia bertemu Xiaoyan untuk pertama kalinya, Xiaoyan hanyalah anggota generasi muda yang bahkan belum mencapai kelas Dou Huang. Bahkan, setelah meminjam kekuatan spiritual Yao Chen, dia baru saja berhasil mencapai kelas Dou Zong. Di matanya, Xiaoyan adalah semut yang lemah. Sekarang, bagaimanapun, orang yang pernah menjadi semut di matanya telah benar-benar mengalahkannya. Jika dia tidak melepaskan semua aura spiritual di tubuhnya pada saat kritis, kemungkinan dia akan mati karena teratai api itu. Bocah ini bisa masuk ke aula 2 kali. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Sepertinya, aku perlu kembali dan mengirimkan informasi ini sehingga Hall of Soul akan mengirimkan beberapa pelindung tambahan ke. Sebelum pelindung Wu selesai berkata, Xiaoyan langsung menyerang lagi. Xiaoyan berkata dengan jelas, "Setelah kamu kehilangan kabut hitam, sekalian ahli dari Hall of Soul setara dengan harimau yang kehilangan cakarnya. Kalian tidak menimbulkan ancaman apapun." Serangan Xiaoyan kuat dan kejam. Dia tidak membiarkan pelindung Wu untuk memulihkan diri. Segera, dia berteriak meminta bantuan kepada Tianse. Dia berkata, "Tetua Tianse, bantu aku menangkap bocah ini. Hall of Soul akan mengucapkan banyak terima kasih. Jika kamu merasa itu merepotkan, kamu juga bisa menundanya. Aku sudah mengeluarkan sinyal. Sebentar lagi akan ada beberapa ahli dari Hall of Souls yang akan membantu." Xiaoyan juga terus-menerus menyerang pelindung Wu. Namun di saat terakhir Tianse menahan serangan Xiaoyan. Karena tahu Xiaoyan bukanlah orang biasa, segera dia berteriak, "Bing Xuan, Bing Huo, anak nakal ini agak aneh. Kalian berdua harus bekerja sama denganku dan dengan cepat untuk menangkapnya." Kedua tetua tersebut kaget dan berkata, "Tetua Se, ada begitu banyak orang yang menonton. Bukanlah sedikit tidak pantas bagi kita bertiga untuk menyerang anggota generasi yang lebih muda bersama-sama." "Generasi yang lebih muda?" Tianse tertawa melihat mereka berdua dan berkata, "Bahkan jika kalian berdua terus bekerja sama untuk menangani anak nakal ini, kemungkinan kalian akan mati di tangannya. Namun kalian berani memanggilnya sebagai seorang dari generasi muda."
Bing Xuan dan Bing Hua terkejut. Segera mereka merasa malu. Kekuatan mereka berdua baru saja mencapai bintang 7 Douzong. Mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan pelindung Wu. Akhir menyedihkan dari pertarungan Wu sebelumnya telah disaksikan oleh mereka. Jika Tianze tidak ikut campur, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menemukan apapun untuk menyangkal perkataan Tianze. Bagaimanapun, kata-kata mereka memang benar. Segera mereka bersiap untuk menyerang Xiaoyan bersama. Tianze berkata, "Kamu setelah menggunakan Sky Factory Mysterious Change memang sangat kuat. Namun, kamu tidak dapat mengembalikan keadaan hari ini. Jika kamu menyerah sekarang, kamu masih dapat menghindari penderitaan." Xiaoyan tidak memperdulikan perkataan Tianze. Lagi pula, saat ini dia tidak takut sama sekali. Karena bagaimanapun, Xiaoyan masih memiliki kartu truf yang lain yang bisa digunakannya kapanpun itu. Segera, Xiaoyan menggunakan teknik pengusir api 5 cincin. Teknik pengusir api 5 cincin membutuhkan 5 jenis api untuk membentuk 5 roh api yang berbeda. Serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Hanya ketika kelima jenis roh api muncul bersama-sama, barulah mungkin untuk membentuk formasi mengusir api 5 cincin. Kekuatannya sangat menakutkan, namun agak disayangkan, Xiaoyan hanya mampu membentuk 3 sosok dari 5 roh menggunakan 3 jenis api surgawi. Sedangkan 2 binatang lainnya, Xiaoyan menggunakan base flame yang dimilikinya. Dengan demikian, kekuatannya akan sedikit berkurang. Bahkan jika itu masalahnya, kekuatannya masih cukup untuk membakar lautan yang mendidihkan langit. Dengan kemampuan pengendalian api Xiaoyan saat ini dan praktek keterangan pencipta api, dia telah mencapai persyaratan yang diperlukan untuk teknik pengusir api 5 cincin ini. Pembentukan 5 jenis roh api tidak menimbulkan banyak kesulitan baginya. Langit bergetar mengikuti kemunculan 5 jenis roh api ini. Energi alami yang awalnya tenang juga sepertinya diseret oleh sesuatu karena menjadi sangat kejam. Semua orang kaget melihat perubahan besar ini. Banyak tatapan dilemparkan kelima roh api besar di samping Xiaoyan yang sangat menakutkan tersebut. Tianhua juga kaget dan memuji Xiaoyan. Teknik mengusir api 5 cincin tidak diduga bahwa anak kecil ini telah mempraktekannya sampai tahap ini. Dengan mempraktekannya teknikku, dia dianggap telah memperoleh bagian dari warisanku, bukan? Setelah itu juga, Tianhua melihat musuh-musuh Xiaoyan dan bergumam, cara lembah sungai es ini dalam melakukan sesuatu benar-benar cocok dengan kata tercela. Lupakan tentang menindas seseorang yang lebih muda hanya karena kalian lebih tua. Sekarang, bahkan kalian ingin menindas orang lain dengan jumlah. Itu benar-benar mengulangi prestasi sekte besar. Tiang Xuangzi menjawab, pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi sampah. Lembah sungai esku hanya peduli dengan hasil saat melakukan apapun, bukan proses bagaimana melakukannya. Namun, kinerja bocah ini jauh melebihi ekspektasiku. Dia tidak akan lagi memiliki keberuntungan kali ini. Tian Xuangzi dengan jelas memahami kekuatan Tianze. Meskipun Tianze gagal terakhir kali, alasannya adalah karena Tianhua Zunze. Selain itu, dia sangat ini dibantu oleh 2 tetua lembah sungai es. Dengan ketiganya bergandengan tangan, tak seorang pun di bawah level Douzong bisa bertarung dengan mereka. Bahkan tidak perlu membincangkan Xiaoyan. Tianze dan 2 tetua lainnya bersiap-siap untuk menyerang. Bagaimanapun, Xiaoyan seperti sudah membuat formasi dengan 5 binatang cincin api tersebut. Bing Xuan segera berkata, "Tetua Se, energi afinitas api di dalam formasi ini benar-benar terlalu liar dan keras. Douqi di dalam tubuh kita sedang ditekan." Tianze sangat marah menjawab, "Tidak perlu panik, terlepas dari beberapa banyak taktik yang dimiliki bocah ini, dia masih tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga. Oleh karena itu, jangan panik dan kehilangan fokus." Segera, Xiaoyan menyelesaikan formasinya. 3 jenis api surgawi, 1 jenis api binatang, dan 1 jenis api matahari misterius. 5 jenis nyala api bergabung dan saling menguatkan. Ciptaan terakhir hanya bisa dijelaskan dengan kata menakutkan. Api membakar langit yang membakar. Nyala api 5 warna yang indah menyapu langit. Banyak orang di kota Ye ketakutan dengan kekuatan ini. Tetua Se, apa yang harus kita lakukan? Bing Xuan menelan air liur karena panik. Lautan api 5 warna yang cerah itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika mereka membiarkan diri mereka jatuh ke dalamnya, kemungkinan 2 bintang Douzong yang tersisa akan berakhir dengan nasib yang mengerikan. Mereka adalah praktisi Douqi yang sedingin es. Saat ini, api 5 warna secara tidak sengaja telah menekannya. Jika mereka tidak menggunakan beberapa teknik, kemungkinan besar mereka akan binasa di tempat ini saat nyala api tiba. Tianze segera menjawab, "Apa yang membuat kalian panik? Dia mungkin memiliki formasi, tapi begitu juga lembah sungai es kita. Bentuk formasi Ice River. Kekuatan ledakan bocah ini memang sangat kuat, tapi pasti tidak akan bisa bertahan lama."
Setelah batas waktu Skyverse Mysterious Change-nya habis, formasi hebat ini secara alami akan rusak. Pada saat itu, akan sangat mudah untuk membunuhnya. Segera, mereka bertiga mulai membuat formasi. Cermin es seputih salju benar-benar terbentuk dari 3 tetua lembah sungai es. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Kemungkinan bahkan seorang ahli di puncak kelas Daozong akan kesulitan memecahkannya. Bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Ketika cermin es ini terbentuk, binatang api 5 warna datang menerkam. Setelah itu menenggelamkan cermin es dingin di dalam api yang ganas dan kuat. Api 5 warna baru saja melakukan kontak dengan permukaan cermin es yang seputih salju dan dingin. Pembakaran hebat antara api dan es yang bertabrakan membuat efek yang sangat luar biasa. Lapisan kristal tebal dari cermin es seputih salju di dalam lautan api sedang mencair. Karena penindasan afinitas mereka, kekuatan penghancuran api 5 warna ini sangat menakutkan. Bing Xuan segera berteriak, "Tetua C, jika ini terus berlanjut, itu akan terlalu menguras douchi kita. Kita bahkan mungkin tidak bisa bertahan sampai batas waktu dari teknik rahasia bocah itu habis." Tianse juga bingung. Dia telah meremehkan kekuatan penghancuran dari api 5 warna. Segera dia memberikan perintah, "Pindahkan semua Ice Zone Force dalam tubuh kalian ke tubuhku saat cermin es pecah. Aku akan menggunakan serangan itu dan membunuh bocah itu dalam satu pukulan." Bing Hua dan Bing Xuan ragu. Bagaimanapun itu adalah kekuatan internal, jika dikeluarkan semuanya maka akan terjadi luka serius. Api 5 warna mengamuk dengan gila-gilaan. Di bawah suhunya yang sangat tinggi, jumlah tetesan air di cermin es yang keras mulai meningkat. Cermin es yang tebal secara bertahap menjadi lebih tipis. Semua orang yang melihatnya kaget. Pemuda ini mampu mengalahkan pelindung dari Hall of Souls. Selain itu pula, membuat 3 tetua lembah sungai es benar-benar kewalahan melawannya. Benar-benar lautan api yang menakutkan. Bahkan, kekuatan gabungan dari 3 tetua lembah sungai es tidak bisa menahannya. Setelah kekuatan Zun es di dalam tubuh Bing Xuan dan Bing Hua dimasukkan ke dalam tubuh Tianse, dia mulai memfokuskan serangan kuat untuk Xiaoyan dengan Zun es Force tersebut. Bocah, ini terakhir di sini. Dari sisa kekuatan 3 tetua lembah sungai es itu, Tianse berniat untuk menggunakan serangan terakhir busur Dewa Es. Munculnya panah es Xiaoyan cukup kaget. Tianse ini memang layak menjadi ahli di puncak kelas Daozong. Dia sangat sulit untuk dihabisi. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara. Kekejaman melintas di matanya. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, api 5 warna yang menembus bagian dalam formasi cahaya mulai berputar. Segera, seluruh formasi melonjak ke Xiaoyan ke segala arah. "Anak panah ini akan mengambil hidupmu," ucap Tianse dengan kejam. Ice Good Arrow menyegel dunia dalam es. Segera, anak panah es dilepaskan ke arah Xiaoyan. Begitu juga Xiaoyan menyerang dengan tekniknya. Fire Good Arm, hancurkan dunia. Api 5 warna dan cahaya biru es terbang melalui langit seperti meteorit. Mereka menggunakan semacam momentum spektakuler seperti pemusnahan dan menghancurkan tanpa ampun bersama di tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Api 5 warna dan udara dingin sedingin es ini masing-masing menempati setengah dari langit. Keduanya dengan gila-gilaan mengeluarkan energi mereka. Tabrakan mengejutkan itu mengguncang langit. Tubuh Tianse berdiri di langit. Dia jelas mengerti bahwa jika dia mundur bahkan setengah langkah, kekuatan penghancuran dari tangan Dewa Api Besar akan langsung menembus cermin es panah Dewa Es yang mengalahkan dirinya. Tianse kemungkinan memberikan perintah dengan marah. "Bing Xuan, Bing Hua, transfer semua douchimu." Segera, saat itulah pembekuan ekstrim terjadi. Xiaoyan kaget dengan serangan Tianse ini. Dia bergumam, "Aku tidak bisa terus terlibat dengan mereka. Setelah batas waktu Skyverse Mysterious Flame habis, bagian dalam tubuhku akan memasuki kondisi lemah. Pada saat itu, lupakan Tianse. Hanya tetua lembah sungai es yang dapat dengan mudah membunuhku." Segera, Xiaoyan memaksakan kekuatannya untuk bisa melawan serangan Tianse. Namun, sayangnya kekuatan Xiaoyan juga mulai melemah. Tianse menyadari hal ini. Dia telah berhasil menahan serangan menakutkan Xiaoyan dan percaya bahwa tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melepaskan serangan lain dari level seperti itu. Selama dia terus menunda sesuatu sampai batas waktu untuk Skyverse Mysterious Change habis, dia akan bisa meremas Xiaoyan sesuka hatinya. Di saat Tianse bahagia, saat itu pun Xiaoyan dengan cepat melaju ke depan Tianse. Apakah mungkin Xiaoyan mau bertarung dengan fisiknya saat ini? Namun ternyata Xiaoyan segera mengeluarkan Angry Buddha Lotus Flame dengan 3 inti api yang segera dengan cepat diarahkan ke Tianse. Serangan yang ganas dan cepat ini membuat Tianse lengah. Teratai api yang menakutkan ini membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xiaoyan berhasil diam-diam membentuk teratai api ini bahkan tanpa mengedipkan kelopak mata. Segera, ledakan besar terjadi.
Tianse segera menerima serangan Xiaoyan tersebut. Begitu juga dengan Bing Huo dan Bing Xuan yang berada di dekat Tianse segera terkena ledakan tersebut. Pelindung Wu kaget melihat ledakan Xiaoyan ini. Ini karena baru sekarang dia menyadari bahwa tugas ini yang menurutnya kemungkinan besar akan berhasil adalah tugas yang penuh dengan bahaya. Setelah ledakan tersebut, Tianse terlihat berlumuran darah. Dia terluka sangat parah. Semua orang yang melihat dapat mengatakan lembah sungai es telah kalah. Pelindung Wu yang melihat keadaan Tianse yang menyedihkan benar-benar kaget. Namun, sepertinya bantuan dari Hall of Soul segera datang. Dia juga berteriak kepada Xiaoyan, "Aku akan merubahmu menjadi debu jika kamu pindah lagi." Ya, baiklah. Saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoad The Heaven Season 5 episode 114. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.